Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Sudah hadir di studio kita seorang pria gagah. Ini karena minum susu terus kayaknya ini. Iya, beliau bernama Winarko Heri Setiono. Ya, beliau ini jauh-jauh dari Metro datang sengaja ke studio Cawa Ekam bawa susu. Apa kabar Pak Winarko? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Gimana nih kegiatan sehari-hari saat pandemi, new normal, dan sekarang kembali pandemi lagi? Ya, jadi kegiatan kita masih di seputaran peternakan dan pengolahan susu. Iya. Jadi kebetulan kita berwirausaha di peternakan kambing perah dan Peternakan kambing perah. ya, dan produk yang kita hasilkan adalah susu kambing. Susu kambingnya. Jadi bukan dagingnya ya, tapi lebih ke Bukan, jadi spesialis kita di susunya. produk susu kambing. Apa namanya nih produk kita? Produk kita brandnya adalah Telaga Rizky. Telaga Rizky. Ya. Nah, kenapa pakai telaga? Ya. Kayak sungai air ya kan? Rizky itu kayaknya berkah apa gitu ya. Kenapa tuh? Ya, demikian seperti yang kita utarakan, bahasanya kita berharap adalah bisnis ini menjadikan suatu ladang usaha yang sedemikian besar seperti sebuah telaga yang bisa yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Di telaga itu airnya luas, banyak, bisa digunakan untuk segala sesuatu dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Telaga Rizky yang mengalir. Rizky yang mengalir. Rizky yang mengalir. Sejak kapan Pak Winarko ini menggeluti susu kambing? Jadi untuk kegiatan budidaya kambing ini saya sudah memulainya sejak mulai akhir 2016, tapi mulai fokus ke produksi susu itu sekitar bulan Maret atau bulan April tahun 2017. Oh, 2017 artinya Jadi sudah kurang hampir lebih 3 tahun ya. 3 tahun 4 tahun jalan. Sebelumnya apa nih kegiatan? Sebelumnya kita bekerja di suatu perusahaan. Jadi kita ya. Oh, uniknya, menariknya kenapa milih kambing? Baik, jadi kambing ini sangat familiar sekali di dunia pertanian atau di dunia desa lah kalau kita katakan gitu ya. Jadi pemeliharaannya sangat mudah dan biaya untuk berwirausaha itu tidak terlalu tinggi. Jadi hampir semua orang bisa melakukan. Hanya memang sebagian besar peternak itu tidak memanfaatkan hasil dari kambing, salah satunya adalah susu ini. Jadi rata-rata kalau peternak itu hanya, terutama di Lampung ya kita katakan ya. Jadi peternak kambing itu hanya diambil anak dan diambil daging. Padahal di sisi lain potensi susu ini sangat luar biasa, bisa memberikan penghasilan yang sangat baik buat peternak. Lebih tinggi mungkin ya daripada pengolahan dagingnya ya. Ya, jadi kalau di Karena nggak peternakan habis kan kambing, dagingnya. kalau peternakan kambing ini kalau misalnya kita hanya beternak untuk beranak pinak, berarti kan keuntungan yang kita dapatkan hanya anak kambing saja, kan gitu ya. Habis masa. Kemudian kalau kita berbisnis pedaging, artinya dapatnya hanya akan daging saja kan gitu ya. Tapi kalau di kambing perah, andaikan peternakan yang biasa itu menghasilkan anak, kambing perah ini juga menghasilkan anak, sama kan gitu ya. Iya. Kalau peternak daging menghasilkan daging, ini juga menghasilkan daging. Semua bisa Tapi diambil. ini menghasilkan susu, produk tambahan, ternak yang lainnya tidak. Oh, Gitu loh. Jadi ada sisi lain yang sebetulnya lebih yang bisa kita dapatkan, tapi tidak dimanfaatkan oleh peternak yang lain. Begitu. Tapi sudah punya basic kali ya dulunya melihara kambing itu, atau gambling langsung pelihara kambing? Baik, jadi kalau basic itu kita katakan kita tidak punya basic sama sekali di dunia peternakan. Tapi kalau kita katakan gambling juga tidak juga, karena kita tentunya usaha ini kan juga harus menggunakan perhitungan. Jadi tidak asal saja kan gitu ya. Itulah kira-kira. Sudah Jadi pilihan lah ya. ya, jadi kalau perkara ilmu kan saat ini sangat belajar di mana saja bisa, tidak harus sekolah kan gitu kira-kira. Jadi untuk beternak kambing ya kita bisa tanya
ke peternak yang lain atau kita bisa googling kalau zaman sekarang kan, sehingga untuk menguasai ilmu beternak atau berbudidaya kambing maupun pengolahan dan lain sebagainya itu bisa kita dapatkan sambil beternak sambil belajar. Otodidak. Iya. Tapi memang dari perusahaan karyawan ya, dari karyawan berusaha langsung ke peternakan. Iya, bisa saya jelaskan misalnya gini, mungkin saya sambungkan ya. Bahasanya kenapa pilihan wirausaha ini kita ambil? Jadi tentunya kalau di kewirausahaan ini kita bisa mengeksplor apa yang menjadi mimpi-mimpi kita, kemudian apa yang menjadi kemampuan kita itu bisa maksimal kita tuangkan dibandingkan dengan kita bekerja di instansi atau di perusahaan kan, kira-kira seperti itu ya. Dan ini usaha ini bisa kita kerjakan tidak membutuhkan lahan yang luas, tidak perlu membutuhkan modal yang terlalu besar. Jadi semua sebetulnya siapapun bisa menjangkau. Jadi tadi awalnya adalah sebuah keinginan atau sebuah mimpi kita bagaimana nih menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri yang bisa kita kerjakan di sekitar lingkungan rumah kita. Kemudian bisa kita tangani dengan ilmu yang kita punya, tapi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Dan selain itu mimpi yang lain adalah dengan produk ini tentunya bisa bermitra dengan lingkungan dan bermanfaat buat lingkungan. Itu yang paling pokok. Ya karena untuk masyarakat awam kan beternak wah dia butuh lahan yang luas ya kan. Ya terus apalagi kalau sudah banyak seperti produksi susu, artinya kambingnya itu juga banyak. Ada berapa kambing ini, Pak? Kambing ini populasi saat ini kurang lebih sekitar 62 ekor. Dan kemudian jangan membayangkan sebuah peternakan itu seperti yang harus butuh lahan sekian hektar, tidak. Jadi tempat kami ini hanya dengan populasi 62 ekor itu hanya membutuhkan lahan kurang lebih sekitar 500 meter persegi saja. Tidak harus luas, tidak. Dan itu artinya dengan kondisi saat ini pun bisa ditingkatkan sampai dengan seratusan ekor masih mencukupi. Dan mungkin juga perlu diketahui peternakan ini cukup ramah lingkungan. Jadi jangan membayangkan ada peternakan kambing kemudian lingkungan sekitar bau kambing, tidak. Jadi mungkin di samping kandang pun kita tidak akan terasa bau kambing. Karena memang standar kita dalam berbudidaya itu standarnya adalah memang harus ramah lingkungan. Jadi bagaimana kita punya farm yang sanitasinya mudah, pembersihannya mudah, kemudian dengan pola pakan dan perlakuan yang lain sehingga limbah yang dihasilkan itu banyak membawa manfaatnya daripada mengganggu lingkungan. Jadi tidak ada polusi yang ditimbulkan dari sana. Mungkin sudah ada sentuhan teknologi sentuhan teknologi yang akhirnya bau pun nggak menyebar ke masyarakat. Jenis kambing apa nih di kita, Pak? Jadi kalau yang sedang kita kembangkan atau yang sedang kita budidayakan itu saat ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah jenis kambing lokal yaitu Jawa Randu atau biasa kita sebut Rambon. Nah, itu kambing tersebut dikenal daya tahannya cukup kuat dan ada beberapa sebagian yang bisa kita pilih yang mampu memproduksi susu dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian kelebihannya juga harganya sangat murah, terjangkau kehidupannya kayak gitu. Kemudian ada juga jenis yang lainnya adalah peranakan etawa. Jadi peranakan etawa ini adalah satu jenis kambing yang memang keturunan dari aslinya itu dari daerah India, Jamnapari, dikembangkan di Indonesia kemudian disilakan untuk menghasilkan susu. Jadi itu namanya kalau umumnya dikenal adalah peranakan etawa. Kemudian ada satu lagi yang memang sedang fokus kita kembangkan, jenis ini namanya Sapera. Jadi jenis Sapera ini adalah hasil silangan yang genetik aslinya adalah dari kambing jenis perah dari negara Swiss yang berasal dari lembah Sanen. Jadi itu dikembangkan di Indonesia, tapi karena iklimnya berbeda dia harus disilangkan dengan kambing lokal sehingga dia menurunkan peranakan yang biasa disebut Sapera dengan daya tahan tubuh fisiknya lokal tapi produksi susunya sangat baik. Ini pertanyaan awam saya nih, Pak. Kalau manusia kan susu dari perempuan, Pak ya. Kalau kambing ini perempuan juga nggak Pak ya. Jadi cukup menarik. Jadi seperti hukum alam atau umumnya
makhluk mamalia lah ya kita Iya. sebutnya ya, bahasanya dia membuat keturunan kemudian dia menghasilkan susu kan gitu. Jadi ternak kambing, ternak sapi maupun manusia pun kurang lebih hampir sama. Jadi yang menghasilkan susu itu adalah yang jenis betina, Jenis betina. baik manusia maupun hewan kan gitu. Terus kemudian untuk mendapatkan susu, kambing tersebut harus melalui beberapa proses ya, diantaranya kawin, hamil, punya anak, baru ada susu. Iya. Sama juga dengan makhluk hidup yang lainnya seperti itu. Jadi dia menghasilkan susu itu pada saat setelah beranak. Oh, seperti itu. Iya. Jadi memproduksi betinanya lebih banyak ya. Ya, jadi kalau kita memproduksi betina itu ibaratnya kita berbeda dengan peternak kambing yang di hasilnya hanya diambil anak. Kalau mereka kan yang ditunggu adalah anak jantan. Karena kan anak jantan harganya mahal. Kalau kita beda. Oh, gitu. Kita yang dicari betina. Karena apa? Ya betina itu kita ibaratkan sebuah mesin ATM. Dia adalah yang akan, susunya. iya, dia akan menghasilkan uang setiap saat nantinya. Seperti itu. Siap. Ya. Produk kita saya lihat ada 2 nih bentuknya. Ada yang Ada 3. cair. Oh, 3. 3 jenis. Saat ini baru 3 jenis. 3 jenis. Nah, ini apa aja nih? Ini saya lihat ada cair, ada bubuk. Coba. Baik, jadi diantaranya ini adalah susu segar. Ini susu segar varian rasa kita sebutnya. Ini sebetulnya kita punya 10 varian. Jadi dia ada original, ada rasa melon, ini, kemudian ada rasa stroberi, kemudian ada rasa anggur, coklat, mocha, jeruk, nanas, vanila. Itu produk untuk olahan susu cairnya. Kemudian kita juga memproduksi juga minuman probiotik yang difermentasi menggunakan mikroba, atau kalau umumnya mungkin orang mengenal Yakult atau yogurt gitu ya. Nah, ini kita kefir namanya. Oh, kefir. Kefir ini Semacam adalah yogurt ya. iya, susu yang difermentasi. Hanya karena kita memang produsen susu kambing, yang kita fermentasi ini jadi adalah susu kambing gitu. Jadi ini namanya kefir. Kefir. Atau kalau di Timur Tengah biasa disebut laban. Perbedaannya mungkin rasa beda kali ya? Beda, Karena ini beda. ada asam mungkin Rasanya beda, prosesnya juga beda. Jadi Jadi dua jenis yang berbeda. Ya, jadi tadi untuk produk susu cairnya ya. Kemudian sekarang kita juga sedang merintis susu bubuk. Kemudian kalau yang membedakan produk susu cair ini adalah prosesnya. Jadi proses untuk membuat susu cair ini salah satunya adalah kita pasteurisasi. Jadi tujuan pasteurisasi tentunya adalah untuk membunuh bakteri patogen lah supaya aman untuk dikonsumsi. Itu untuk produknya. Terus kenapa sih kok warna-warni, ada rasa dan sebagainya? Karena mindset sebagian masyarakat masih menganggap susu kambing ini amis atau perengus kan gitu ya. Jadi bagaimana sih kita menciptakan produk supaya orang tertarik berminat untuk mengkonsumsi susu bubuk. Ya, ujungnya adalah market lah seperti itu. Nah, ini untuk susu yang susu cair. Kemudian yang sedang kita proses produk sekarang adalah susu bubuk, ini juga sedang kita proses. Berapa lama ini untuk yang cair, Pak, batas kadaluarsa kita? Kalau untuk susu cair, pada saat dia disimpan pada suhu beku, dia mampu bertahan sampai dengan 3 bulan dengan suhu konstan tapi ya. Tapi kalau dia di showcase, dia suhu 4 derajat konstan, dia mampu bertahan 5 hari. 5 hari ya. Kalau kefir dia bertahan sampai dengan 1 tahun. Begitu susu bubuk juga sama, mampu bertahan sampai dengan 1 tahun. Jadi proses penyimpanannya harus selalu dingin atau beku kalau untuk susu cair. Ya. Kalau yang bubuk? Kalau yang bubuk di ruang Bisa berapa lama kita? Bisa 1 tahun. Saya lihat di sini ada beberapa botol ini. Kalau orang yang nggak paham, kayak saya kan nggak paham nih. Ini pasti kok kayak numpuk gini ya Pak ya, ada kayak santan yang nggak nyampur. Kalau orang yang nggak ngerti kan ini basi apa gitu kan. Nah, ini tolong bisa jelasin nggak apa Pak ini? Aku tadi yang beli nanti ini apa nih gue kan? Jadi memang dia ada komponen pada saat dia pencampuran antara susu segar ini dengan perasa dan gula. Nah ini proses ini kita melakukannya masih dengan cara manual sehingga ya manual dia itu seperti apa Pak? manual itu pencampurannya dan pengaduannya seperti kita membuat kopi sehingga tingkat homogennya ini kurang ini apa kita katakan tidak terlalu homogen sehingga lemaknya dia pada saat suhu tertentu dia akan naik. Tapi ini lemak yang tidak masalah ya, bukan basi atau apa tidak. Ini memang apa namanya ya,
Iya. susu itu memang demikian adanya. Ya karena Ya. bagi yang nggak paham kan ngeliat kayak gini nih, ini kenapa nih Pak ya? Tahu cerewet kan kalau yang namanya pembeli itu ya nggak ngerti tapi cerewet kan, dia tanya. Iya. Kan? Nggak apa-apa, aman itu, aman dikonsumsi, aman. Iya, Bisa. aman. Ya saya sudah minum. Iya. Wah, apa ya? Kalau orang Lampung ngomongnya taboh. Nah, artinya sendiri lah pokoknya. Alat nih Pak. Ya. Alat kita. Ini kalau untuk yang ini kan pencampuran manual nih ya. Ya. Nah, kalau bubuk kita sudah punya mesinnya ya Pak ya. Bubuk ini saat ini sih kami masih melakukannya dengan proses tradisional. Akan tetapi di mana tempat kita belajar ini menggunakan proses tradisional ini juga memenuhi standar kriteria higien. Artinya secara keamanan pangan produk ini bisa kita jamin aman. Cara seperti dia. Sudah sampai pemasaran, sudah sampai mananya kecuali Lampung, selain Lampung. Baik, jadi memang yang terbesar di marketnya ada di Lampung ya. Tapi kalau susu segar ini kita juga kirimkan konsumen yang permintaannya misalnya di Tangerang, di Bekasi, Wah, padahal di sana kemudian juga. di Palembang sampai dengan ke Jambi. Wah, sudah di luar kota, Luar daerah kota. ya. Iya. Kemudian Mantap. kalau kefir ini, kefir bisa jangkauannya sampai Bengkulu, sampai daerah tempat lain seperti itulah. Itu untuk yang segar. Kalau untuk yang bubuk ini dari teman-teman reseller kita sudah mengirim sampai dengan Makassar, Kalimantan, Wow. Jambi, Wah, iya. sekitar gitu. Nah, untuk harga ini berapa miligram? Itu Ini 200 gram. 200 gram. Iya. Ini Itu 250 mili. 250 Iya. mili. Nah, kisaran harganya gimana nih? Antara kefir dengan ini sama atau gimana? Beda. Jadi Ya. kalau untuk susu varian rasa ini seperti ini satu botolnya 15.000 gitu. 15.000. Kemudian kalau untuk kefir ini kita jual 25.000 satu botol ini. Lebih mahal ya? Iya, dia lebih Memang mahal. pasti itu lebih mahal. Iya, lebih mahal. Manfaat dan prosesnya juga beda. Lebih besar ya? Kemudian kalau susu bubuk ini kita patok harga 30.000 per 200 gram. Oh gitu. Iya. 20.000. 30.000 30.000 per 200 gram. 25.000, 15.000 harga yang sangat terjangkau dengan manfaat yang sangat luar biasa. Nah, ngomongin manfaat nih, Iya, Pak. siap. Mungkin bisa dijelaskan manfaat apa yang terkandung di dalam susu kambing. Baik, jadi kalau susu ini kan memang umumnya susu manfaatnya tentunya untuk kehidupan yang luar biasa kan gitu ya. Tapi kalau untuk susu kambing ini memang cukup spesial. Dia proteinnya cukup lembut sehingga dia mudah sekali untuk dicerna oleh tubuh manusia terutama gitu ya. Kemudian selain protein, kemudian protein yang tinggi, kemudian lemaknya rendah lemak, kemudian dia juga ada asam amino esensialnya juga ada gitu. Jadi dia manfaatnya buat anak-anak, dia bisa membantu untuk menambah kecerdasan anak. Buat orang dewasa atau manula dia bisa membantu mencegah osteoporosis atau kemerokosan tulang. Kemudian juga sangat manfaat lagi testimoni konsumen yang paling banyak itu untuk menyembuhkan sakit seperti yang berkaitan dengan pernapasan seperti asma, bronkitis itu konsumen yang paling banyak. Oh, dia malah Iya. ini ya tuh. Dan testimoninya sebagian bisa kita kan sebagian besar sembuh dengan konsumsi secara rutin susu kambing ini. Ini manfaatnya memang luar biasa. Iya. Baiknya rutin itu berapa nih untuk per hari yang baik? Kalau rutin yang paling baik pagi dan menjelang tidur itu 1 gelas atau kurang lebih 200 ml. 200 mili ya, Iya. untuk satu hari ya. Ini kan ini ada entah mitos entah fakta ya. Bicara kambing, bicara tensi, Iya. bicara darah tinggi gitu kan. Yang darah rendah sate kambing, susu kambing. Nah, ini Siap. seperti apa ini, Pak Winarto? Jadi kalau susu kambing ini bisa kita katakan nggak ada korelasinya dengan yang namanya darah tinggi dan lain-lain. Artinya itu hanya mitos saja. Mitos, ya. Bagaimana produk-produk lain memprovokasi supaya produk turunan dari kambing itu bisa ditekan atau kalau bisa tidak bisa menjadi besar kan gitu kan. Ini contoh sederhana aja yang sering kita dengar. Kambing ini punya salah apa sih sehingga harus dipersalahkan, disudutkan. Misalnya satu contoh gini, kita sedang ngobrol, ada teman kita di dekat kita dengerin, apa katanya coba? Kambing congek, gitu kan? Ada orang berantem kita dibilang adu domba, apa salahnya kambing adu domba? Kan gitu kan? Terus ada lagi orang menyebar isu atau dipersalahkan
kambing hitamnya tuh. Kambing hitam, iya ya. Kan gitu. Jadi Iya juga memang- baru ini saya. Iya, jadi produk yang sebenarnya kalau terutama buat kaum muslim, produk ini kan sebenarnya sudah sunnah dari sejak zaman Nabi. Kan sangat luar biasa ya. Iya. Tapi kenapa kok bisa malah justru kita banyak yang nggak tahu orang non muslim manfaat susu kambing ini. Padahal zaman Nabi pun memerah susu kambing sendiri untuk dikonsumsi sendiri. Iya. Karena ya manfaatnya sangat luar biasa. Nah ini yang masih sebagian besar peternak juga belum memahami itu. Oh iya. Jadi orang itu didoktrin bahasanya dengan iklan-iklan perusahaan besar itu yang mensupport bahwasanya ini loh susu terbaik itu susu bubuk, Iya. misalnya susu bubuk, susu ini. Iya. Ya padahal kita sendiri sebenarnya bisa memproduksi dengan biaya murah tapi dengan kualitas yang tidak kalah Iya. baiknya, bahkan lebih baik. Lebih baik karena banyak creamer sih di luar sana itu. Nah, Banyak kan creamer, bahkan banyak ada gula. beberapa yang sebetulnya hanya diberi perasa susu tapi ngaku-ngaku ini susu kan gitu. Padahal Nah, mah gula itu. semua itu. Nah, itulah kira-kira. Iya. Nah, jadi kita juga perlu membantu mengedukasi masyarakat umumnya bahwasanya ini loh ada produk sebetulnya dari peternak-peternak tradisional atau apa ini sebetulnya manfaatnya sangat luar biasa. Membeli produk ini sama juga dengan menolong teman-teman UKM atau peternak yang ada di masyarakat. Menolong Luar biasa sekali. UMKM, Iya. menolong masyarakat dan Hasilnya untuk sehat. sendiri, Iya, kan? sehat. Untuk badan sendiri kita sehat. Kalau lokasi di mana nih? Kalau lokasi untuk peternakan dan pengolahan susu ini di Jalan Sepat nomor 3 RT 27 RW 11 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Jadi kami dari Kota Metro. Oh Ya. iya, jauh loh. Kota Metro jauh-jauh ke sini. Metro, ya. Kita punya media sosialnya. Media sosial kita menggunakan akun Telaga Rizky baik Facebook maupun Instagram. Kemudian kalau yang lainnya akun pribadinya Winarko Eristiono Elpadenina. Itu mungkin produk-produk bisa kita lihat di akun medsos tersebut. Ya, iya. Kalau tapi sudah masuk GoFood ya nih ya? Kalau di GoFood kita masuk terus di ini Oke Bos kalau di Metro. Iya. Oke, kawan-kawan yang di Cao Ekam ini ingin memesan nih, ada nggak nomor kontak yang bisa dihubungi nih? Dan nomor kontaknya 0815 41443433. 433. Ya. Nanti catat ya guys, ada Kalau di bawah untuk ini. alamatnya juga bisa share di Google Map. Susu kambing Telaga Rizky Metro. Susu kambing Telaga Rizky Iya. Metro. Trafiknya insya Allah lumayan, jadi penjaranya tidak terlalu sulit lah. Oh gitu. Mungkin Bapak punya himbauan dan atau promo lah di Cao Ekam. Silakan Pak. Baik, jadi harapannya adalah dengan beli atau membeli produk UKM tentunya juga akan saling mensupport UKM dan yang akhirnya ujungnya adalah ekonomi masyarakatnya akan terbangun dan akan kita sangat kuat di kondisi pandemi ini, apalagi yang sudah hampir mendekati resesi ekonomi kan gitu. Jadi tentunya membeli produk UKM adalah menolong UKM dan masyarakat. Survive. Cintailah produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk UKM Indonesia. Iya. Indonesia, iya. Siap. Peran pemerintah kita ini apa? Apakah sudah ada? Baik, jadi kalau peran pemerintah ini baik di kabupaten kota atau kota metro maupun di provinsi itu sangat luar biasa, Sangat luar biasa, ya. Jadi seperti di kota metro ini untuk peralatan-peralatan produksi seperti contohnya alat pasteurisasi, kemudian peralatan handling pendingin seperti freezer, kemudian alat-alat untuk produksi yang lain, kapsiler dan lain-lain itu semua dibantu dari pemerintah. Kemudian untuk masuk ke perizinan BPOM salah satunya kan harus punya sarana pengolahan atau sarana balai standar higien. Iya. Itu pun kita dibantu dari dinas kalau di Metro namanya ketahanan pangan. Jadi dibantu dari dinas ketahanan pangan, kemudian peralatannya juga dari dinas ketahanan pangan. Penguatan SDM-nya dibantu oleh Dinas Koperasi UMKM, kemudian pemantauan kesehatannya dibantu oleh Dinas Kesehatan dan dinas-dinas yang lain. Artinya memang support sangat luar biasa. Support pemerintah sangat Ya, luar biasa. nah demikian juga di provinsi. Jadi provinsi itu juga sama. Artinya penguatan SDM buat kita itu misalnya pelatihan-pelatihan,
dan lain sebagainya kita juga disupport. Karena kita juga termasuk binaan dari Bank Indonesia. Wah, Iya. Jadi kita di program UBI kita salah satu program binaan dari Bank Indonesia. Alhamdulillah Pak Winarko. Terima kasih Pak Winarko sudah mau hadir di studio kita. Iya. Semoga apa yang sedang dikerjakan, produksi susunya semakin lancar, Amin, sukses, amin, amin. dan keluarga bahagia selalu. Amin, amin. Saya Novelia Yudhistira Sanggem bersama Pak Winarko pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.